Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa akhwanihi minal anbiya wal mursalin syuhada sholihin jami'al malaikatil muqarrabin wa khususan ila sahibi hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullah wa ila syekhina al-kirim Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani wa Kiai Abdullah Yakin wa Hamidah wa Kiai Irsyad wa Maimunah wa Kiai Harun wa Khadijah wa Kiai Abdullah bin Bidam Hamidati wa ila jami' ahli wa ahlikum sya'alillah lahumul fatihah. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ad'iyati. Faslun utawi iki iku fasal fil ad'iyati ing dalem nerangake pira-pira donga. Pasal membahas tentang masalah doa. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Ali yuhai Ali, idza dakhalta nalikane mlebu sira al masjida ing masjid, fabda mongko ngawitana sira birijlika kelawan sikil sira al yumna kang tengen atau kanan, watla lan metu sira ai minal masjid, dari masjid, keluar dari masjid, birijlika kelawan sikil sira al yusra kang kiwa. Nah, jadi ini membahas tentang masalah tata krama, adab masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid. Jadi kalau kita itu masuk ke dalam masjid, maka diawali dengan kaki yang kanan. Ketika kita keluar dari masjid, ya dahulukan kaki yang kiri. Jadi ketika naik ke masjid, ke terasnya, begitu kita itu membuka sandal, usahakan yang naik pertama kali adalah kaki kanan. Nanti pas keluar, turun mau menggunakan sandal, itu menggunakan kaki yang kiri. Ini masjid. Kalau misalnya kita mau masuk ke WC atau kamar mandi, maka dahulukanlah kaki kiri. Kalau misalnya keluar dari WC atau dari kamar mandi, dahulukan kaki kanan. Apakah itu cuma masjid? Enggak. Sesuatu yang baik-baik. Kalian masuk ke musola, dahulukan kaki kanan. Ya. Masuk ke masjid, masuk ke majelis, walaupun itu di rumah, tetap dahulukan yang kanan. Ya Ali yuhai Ali, alaika natepono sira bi surati Yasin kelawan maca surat Yasin sobahan ing dalem waktu isuk, wa masaan lan waktu sore. Fa innaman mongko sak temene wong qara'aha iku maca sapa man ing surati Yasin, kadzalika hale kaya mengkono-mengkono sobahan wa masaan, kana mongko ana sapa man fi amanillah iku ing dalem keamanane Allah. Maksudnya begini, barang siapa yang membaca surat Yasin waktu pagi dan sore, pagi itu bisa setelah subuh, atau sore bisa setelah sholat asar atau sebelum maghrib, maka seseorang yang senantiasa membaca surat Yasin setiap pagi atau sore, maka dia senantiasa ada di dalam lindungannya Allah.
Jadi Allah langsung yang melindunginya. Ya, ini seseorang yang senantiasa selalu membaca surat Yasin setiap hari. Kalau di pondok saya itu membaca surat Yasin setelah sholat maghrib. Mesti setelah sholat maghrib baca surat Yasin. Kalau setelah sholat isya mesti sudah sama seperti kita baca surat Tabarok. Ya, semua itu ada faedahnya, ada fadilahnya. Kenapa kita kok setelah sholat isya itu kok baca surat Tabarok? Ada yang mengatakan, ya, dalam hadis juga dikatakan barang siapa yang senantiasa membaca surat Al-Mulk atau Tabarok setiap malam, insya Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Jadi kalau kita nanti mati itu, surat Tabarok itu akan akan membela kita. Jadi insya Allah seseorang yang senantiasa membaca surat Tabarok setiap malam, insya Allah tidak akan disiksa di dalam kuburnya, insya Allah. Siapa yang mengatakan? Nabi yang mengatakan. Kalau surat Yasin dibaca waktu pagi atau sore setiap hari, maka orang itu senantiasa ada di dalam lindungannya Allah. Ya. Ya Ali, ya Ali. Man qara'a suratal hasyr, suratal hasyri, man utawi sapane wong qara'a iku maca sapa man suratal hasyri ing surat al hasyr, kullalailatin ing dalam saben-saben wengi, kafa mongko nyukupi sapa man syarrad dunya ing olone dunya wal akhirati lan akhirat. Barang siapa yang membaca surat al hasyr, ya ada dia jelas lah di Al-Quran lah. Nah, ini keutamaan orang membaca Al-Quran. Ya, kemudian surat-suratnya itu juga menjadi keutamaan khusus. Barang siapa yang senantiasa membaca surat Al-Hasyr setiap malam. Kalau setiap malam itu bisa dimulai dari habis maghrib. Malam itu dihitung ketika mulai gelap. Berarti mulai maghrib. Mulai maghrib itu udah masuk malam itu. Jadi kalau kita membacanya itu habis setelah sholat maghrib boleh, setelah sholat isya boleh, atau dibaca nanti tengah malam boleh. Barang siapa yang senantiasa membaca surat Al-Hasyr setiap malam, maka orang itu mencukupi bahaya-bahaya di dunia dan di akhirat. Artinya udah cukup penderitaan atau bahaya-bahaya baginya di dunia dan di akhirat. Artinya bagaimana? Orang kalau membaca surat Al-Hasyr itu insya Allah dijaga oleh Allah dari segala malapetaka, dari segala apes. Jadi dia itu insya Allah diberikan keberuntungan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya, kejelekan dunia itu dilepaskan, udah dicukupkan. Cukup waktu itu saja bagi orang-orang yang membaca surat Al-Hasyr setiap malam. Kalau setiap malam, ya berarti setiap malam, setiap hari, setiap malam. Jadi seperti itu. Ini keutamaannya ya. Ya Ali, yuhai Ali, man qara'a suratal Baqarah, man utawi sapane wong qara'a iku maca sapa man suratal Baqarati ing surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat yang panjang itu setelah surat Al-Fatihah, mulai dari alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih sampai akhir ayat itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Itu akhir daripada surat Al-Baqarah. Berapa juz Al-Baqarah? 2 juz ya, insyaallah 2 juz. Barang siapa yang senantiasa membaca surat Al-Baqarah, ya, Lailatul Jumu'ati ing dalam malam Jumat, tola'a mangko katon
atau nampak, lahu maring man nurun opo cahaya, ma nuru ma opo cahayane perkara, bainas sama ing dalam antaraning langit as-sabiati kang kaping 7 ila tahtil aradin tumeka maring ngisore pira-pira bumi. Jadi barang siapa yang senantiasa membaca surat Al-Baqarah pada malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat itu membaca surat Al-Baqarah, ya, maka orang ini akan melihat, nampak ada cahaya sampai langit ketujuh, sampai bumi paling bawah. Jadi ada cahaya yang tembus ke langit yang ketujuh, bawahnya itu sampai tembus ke dalam bumi, ke bumi di bagian bawah. Nampak baginya ada cahaya yang seperti itu. Ya. Kalau kita gak mampu, kalau malam Jumat itu biasanya amalannya itu membaca surat Al-Kahfi. Barang siapa yang senantiasa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, insya Allah diselamatkan dari fitnah Dajjal. Dan juga ada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya. Waman lan utawi sapane wong qira'a iku lamun maca sapa man surat Ad-Dukhan ing surat Ad-Dukhan, surat Al-Mulk lan surat Al-Mulk Lailatul Jumu'ati ing dalam malam Jumat, ghafara mongko ngapura Allahu sapa Allah dzunubahu ing pira-pira dosane man, wa kafalan nyukupi sapa Allah fitnatul qabri ing fitnahe kubur. Wis. Barang siapa yang senantiasa membaca surat Ad-Dukhan. Jadi surat Ad-Dukhan itu insya Allah posisinya sebelum surat Al-Waqi'ah. Kalau nggak salah sebelum surat Al-Waqi'ah. Surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk atau Tabarok. Jadi surat Tabarok itu Surat Tabarok itu aslinya yaitu surat Al-Mulku. Al-Mulk. Apa artinya? Kerajaan. Jadi barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan dan membaca surat Al-Mulk, pendek ini. Surat ini pendek. Hampir sama kayak surat Tabarok atau Al-Mulk. Ya, pendek. Apalagi surat Tabarok atau Al-Mulk ini sering kita bacakan. Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk, Tabarok, Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat, ghafarallahu dzunubahu, maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Mungkin yang dimasukkan di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus dengan taubat. Dosa besar dengan dosa kecil beda. Kalau dosa besar contohnya membunuh orang. Dosa besar apalagi? Berzina. Apalagi? Syirik, melakukan kesyirikan, kemusyrikan. Itu dosa besar. Kalau dosa kecil, memandang wanita yang bukan mahram, melihat sesuatu yang tidak dibenarkan, itu dosa kecil. Ya. Tapi walaupun dosa kecil, nanti di akhirat itu siksaan di akhirat itu, siksaan di neraka itu yang paling ringan, ya, itu menggunakan sendal atau sepatu. Yang apabila sepatu atau sendal itu dipakai, ya, maka otaknya akan bergemuruh kepanasan. Ini siksaan yang paling ringan di neraka. Jadi kalau misalnya kalian tanya, siksaan yang paling ringan di neraka itu apa? Yaitu kalian nanti akan dikasih sepatu. Tapi kalau kalian pakai itu sepatu, otak kalian akan bergemuruh, panas. Paham ya? Ini dosa paling ringan. Dosa paling ringan. Jadi kalau misalnya di buku amalan, buku catatan amal kebaikan atau dan amal keburukan, itu masih ada dosa dengan 1 titik saja, tetap akan disiksa. Jadi seperti itu.
Jadi kalau misalnya kita membaca surat apa yang barusan itu, surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk, Tabarok, malam Jumat, ya, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Wa kafa fitnatal qabri, dan Allah akan selamatkan dari siksa atau fitnah kubur. Fitnah kubur itu seperti apa? Pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Jadi ada memang seseorang itu yang memang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan memang ada yang enggak ditanya. Gitu. Ya, kita menemukan bertemu sama malaikat Munkar Nakir aja itu udah menakutkan. Karena disebutkan dalam kitab-kitab itu, Munkar dan Nakir itu menakutkan. Matanya itu mendelik. Tahu mendelik? Melotot matanya itu. Hitam warnanya. Hitam agak keungu-unguan. Bukan unyu-unyu, ungu. Mana ada malaikat imut unyu-unyu. Malaikat itu menakutkan, malaikat Munkar dan Nakir. Sebelum datang malaikat Munkar dan Nakir, mayit itu didatengin oleh didatengin oleh malaikat lagi. Namanya malaikat Ar-Rumman. Malaikat Ar-Rumman itu menyuruh orang itu, memerintahkan untuk mencatat amal-amal kebaikannya. Ya mayit, hei mayit, catatlah apa yang pernah kamu perbuat selama kamu hidup. Catat. Tapi aku nggak punya pulpen. Pakai jari-jarimu itu. Jari-jarinya mayit nanti akan menulis. Aku nggak punya lembaran kertas. Apa yang bikin supaya aku bisa menulis? Kemudian malaikat Ar-Rumman itu merobek daripada kain kafannya sedikit. Kemudian suruh tulis amal kebaikan kamu. Wah, saya kalau hari Jumat ke masjid, saya kalau hari Jumat sedekah, tulis, seneng. Tintanya mana? Tintanya pakai ludah kamu itu. Katanya malaikat Ar-Rumman. Nulis. Setelah selesai mayit itu menulis amal kebaikannya, maka diperintahkan lagi oleh malaikat Ar-Rumman, sekarang catatlah, tulislah amal-amal keburukanmu. Wah, langsung gemeter. Saya pada hari ini pernah nyolong mangganya tetangga. Saya pada hari ini pernah ngintip orang perempuan mandi di sungai. Tulis semuanya. Saya pada hari ini melihat ini. Saya pada hari ini ngelawan kepada orang tua. Saya pada hari ini ngelawan kepada guru. Saya pada hari ini terus semuanya. Ya, sampai seperti itu. Setelah malaikat Ar-Rumman itu pergi, baru datang kedua malaikat yang namanya malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir itulah termasuk fitnah kubur atau ujian di dalam kubur. Apa yang ditanya? Itu sudah tentang akidah, tentang tauhid. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allahul ladzi la syarikalah. Ya, Tuhanku adalah Allah yang tidak ada sekutu baginya. Itu jawabannya. Hafal nggak di dunia? Hafal di dunia, tapi belum tentu di akhirat. Orang yang bisa menjawab seperti ini, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, mentasbihkan Allah, menyucikan Allah, tidak menghina Allah. Seperti apa yang menghina Allah? Contoh, ketika ada orang yang berdoa, kemudian kita baca amin, aminnya itu kita buat mainan, itu menghina Allah itu. Makanya kalau kita baca amin ketika berdoa, jangan dibuat mainan. Ya, makanya saya tandai itu. Mana ini anak-anak sini, kalau misalnya saya Jumatan pas saya misalnya pas waktu khutbah, ya, saya tandain siapa yang baca amin dibuat mainan. Apalagi kalau kalau bulan puasa. Kalau bulan puasa pas waktu sholat tarawih, amin itu seakan-akan udah nggak beraturan lagi. Hati-hati. Ketika kita itu sholat, walaupun kita itu sholat sunnah, kita itu menghadap kepada Allah, menghadapkan diri kepada Allah. Inni wajjahtu, aku menghadapkan diriku, wajhiyya, kepada siapa? Lilladzi fatarus samawati wal ard, kepada zat, kepada Allah, zat
yang menciptakan langit dan bumi. Coba kalau kalian sholat menghadap ke utara, menghadap ke arah timur, nggak sah sholatnya. Ya, jadi ketika kita sholat itu kita menghadap kepada Allah. Maka jangan dibuat mainan itu, amin. Amin. Kalau pengen dibaca cepat, kalau sholat tarawih, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, selesai. Bukan min, alifnya dihilangkan, min, atau dibaca pendek semuanya, amin. Amin bukan Anies Muhaimin ya. Hati-hati. Jangan sampai amin kalian menghina Allah. Hati-hati. Apalagi kalau waktu berdoa biasanya ada ketika tahlilan itu berdoa. Ketika berdoa terlalu lama nunggu makanan terus berdoa. Amin dibentak-bentak. Amin, amin. Amin. Hati-hati itu orang. Itu bisa-bisa kurang ajar itu sama Allah itu. Kenapa? Karena kita amin itu maknanya apa sih? Amin, ai istajib lana. Maksudnya amin, kabulkan ya Allah, kabulkan. Ya, itu maknanya amin itu. Jadi ketika kita itu berdoa, kita meminta kepada Allah. Bukan kita meminta kepada presiden. Bukan kita meminta kepada orang lain, tapi kita meminta kepada Allah. Ya, yang baik dong. Kata-katanya yang baik, yang sopan. Awas, hati-hati kalian. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai amin kalian menghina Allah. Tuh. Kenapa? Insya Allah nanti kalau kita mati ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Allahul ladzi la syarikalah. Walaupun kalian itu tidak hafal di dunia, nggak hafal. Sekarang ini nggak hafal. Tapi nanti kalian akan bisa mengucapkan hal itu sendiri. Apalagi yang dibaca kalimat-kalimat yang baik. Ya, mau makan bismillahirrahmanirrahim. Mau minum bismillah. Mau masuk ke dalam WC bismillah. Nggak tahu, nggak hafal doanya, bismillah, udah bismillah lah. Mau pakai baju bismillah, mau tidur bismillah. Ya, seperti itu insya Allah. Kenapa? Janjinya Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Allah akan menetapkan ini. Tapi naudzubillah, pas kalian terjatuh, ya, kepleset, astagfirullah, Allahu Akbar, kalimat-kalimat yang baik yang diucapin. Bukan orang zaman sekarang latah. Astagfirullahaladzim, kaget yang disebut-sebut tentang punya emaknya yang disebut, punya bapaknya yang disebut. Itu kebiasaan, nanti takut ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Dikatakan malaikat munkar dan nakir itu suaranya itu sama seperti petir yang menyambar. Suaranya. Jadi ketika tanya marabbuka itu seperti petir yang menyambar. Itu suaranya itu. Pas kaget yang disebut hal itu. Marabbuka, oke. Marabbuka mano. Hati-hati. Jangan dibiasakan hal itu. Kalau kalian nggak terbiasa, jangan dibiasain. Jangan dibiasakan mulut berkata, berbicara atau pokoknya berbicara yang kotor, jangan dibiasain. Akhirnya apa? Itu orang latah itu dari mana itu? Karena kebiasaan. Andai kata orang latah itu ketika orang itu terpleset, ketika orang itu kaget menyebutkan kalimat-kalimat yang baik, pasti yang disebut kalimat-kalimat yang baik. Hati itu. Makanya terkadang ada orang gak terbiasa ngomong kotor seperti itu, tapi dibiasakan. Tujuannya apa? Agar ditertawain orang lain. Awas, jangan dibiasain seperti itu ya. Wis, kita lanjut ya. Jadi barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan
dan juga surat Al-Mulk atau Tabarok malam Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan cukupkan baginya fitnah kubur. Waman lan utawi sapane wong qira'a iku lamun maca sapa man inda matja'ihi ing dalem turu miringe man akhir ayatil kahfi ing akhire ayat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Bunia mongko dibangun lahu kedue man min nurin saking cahaya min roksihi saking sirahiman ila ka'bihi tumeka puluane man. Jadi barang siapa yang membaca akhir daripada surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus solihati, gimana itu saya lupa itu. Ayat dari surat Al-Kahfi akhirnya akhir daripada surat Al-Kahfi, ya, maka dia itu akan dijadikan cahaya mulai dari kepala sampai ini mata kaki ini. Ketika tidur, ya, ketika tidur itu yang baik bagaimana? Tidur itu yang baik tidur miring kanan. Kenapa? Lambung kita itu ada di sini, miring kanan. Yang lebih baik lagi tidur miring kanan ngadep kiblat. Berarti posisinya sama seperti posisi orang mati. Itu tidur yang baik. Waman lan utawi sapane wong qira'a iku lamun maca sapa man surat At-Tariq ing surat At-Tariq was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Pendek suratnya. Barang siapa yang membaca surat At-Tariq inda marqadihi ing dalem nalikane nggon turune man kutiba mongko dicatet lahu kedue man adadu nujumis samai apa wilangane pira-pira bintange langit hasanatin apane pira-pira kebagusan. Barang siapa yang membaca surat At-Tariq di tempat tidurnya, megang Al-Quran nggak apa-apa, ya nggak apa-apa lah. Justru lebih baik kalian itu membaca Al-Quran sekaligus kalian tuh melihat Al-Quran, ya, agar pandangan kita itu, pandangan mata kita itu juga berzikir. Apa zikirnya mata kita itu? Melihat yang baik, itu zikirnya mata. Apalagi yang dilihat adalah mushaf. Jadi barang siapa yang membaca surat At-Tariq di tempat tidurnya, ya, maka orang itu akan dicatat sebanyak pahala sebanyak bintang di langit. Coba kalian hitung nanti bintang di langit yang sekarang ada itu berapa? Hitung. Dari utara berapa? Dari timur, dari sana. Itu berapa? Kalau kalian pengen melihat bintang secara jelas, itu ketika mati lampu. Coba ketika mati lampu, gelap, kalian keluar, kalian coba melihat di atas langit, itu bintang luar biasa banyak. Hitung itu. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib, sampai akhir ayat itu pendek. Jadi ketika mau tidur pas baca itu dulu. Kemudian pas kalian tidur terus baca doa tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Maka orang itu, ya, dicatat pahala sebanyak bintang di langit. Hitung berapa ya bintang-bintang di langit itu. Kalau banyaknya itu beribu-ribu, ya berarti lu seperti itu. Nggak usah seperti itu dah, kalian menghitung. Ya, kalau kalian itu makan nasi, pas kalian tuh nyentong, satu centong, hitung tuh berapa butir itu. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Ya. Ya aliyu man qara'a suratal mulki wallahu ta'ala a'lam bis-shawab fa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah.